Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat belajar bukan? Harus itu. Mari kita awali dengan doa bersama-sama agar ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita belajar. Hai, selamat datang di channelnya Bu Evi. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tema 2, sub tema 3 tentang menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang kelima. Selamat belajar. Apa ya kali ini yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, menceritakan hasil wawancara dengan penjual tanaman. Yang kedua, mengelompokkan tugas berdasarkan peran anggota keluarga. Dan yang ketiga, menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya di rumah. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman menjalankan tugas berkaitan dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kelima, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Dan yang keenam, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Biasanya ditulis di buku tulis. Nah, anak-anak, seperti halnya Siti dan teman-teman, maka kalian juga akan melakukan hal yang sama, yakni mewawancarai penjual tanaman. Di sini penjual tanaman sebagai narasumbernya. Namun, jika tidak ada penjual tanaman di sekitar sekolah, narasumber dapat diganti dengan orang yang berprofesi atau memiliki hobi merawat tanaman. Masih ingatkah kalian bagaimana cara membuat kalimat tanya pada pelajaran yang lalu? Yuk, kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Nah, nampak di sini Siti mendatangi Pak Didi sebagai penjual tanaman. Wawancarailah penjual tanaman di sekitar sekolahmu menggunakan pertanyaan yang sudah ditulis ya. Jangan lupa, hasil wawancara harus ditulis. Nah, anak-anak, seperti halnya Siti yang menceritakan hasil wawancaranya dengan Pak Didi sebagai penjual tanaman,
maka kalian juga perlu melakukan hal yang sama. Cobalah menceritakan hasil wawancara dengan penjual tanaman dengan lafal dan intonasi yang tepat. Anak-anak, cobalah perhatikan daftar tugas pada tabel berikut. Ada kata belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, dan menyiapkan tas untuk sekolah. Ini adalah daftar tugas yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga. Cobalah untuk mengelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Bisa kamu kerjakan di buku tulismu ya. Mana tugas-tugas yang termasuk tugas ayah, mana tugas-tugas yang termasuk tugas ibu, dan mana tugas-tugas yang termasuk tugas anak. Sekarang, cobalah menuliskan pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Apa saja yang kamu lakukan sebagai seorang anak di rumah? Masih ingatkah kalian dengan penjumlahan yang menggunakan garis bilangan? Mari kita ingat kembali dengan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Soal yang pertama, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Gambarkan pada garis bilangan, lalu tuliskan bentuk operasi penjumlahannya. Soal yang kedua. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Soal yang ketiga. Panjang sehelai rumput 9 cm. Panjang sehelai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Pertanyaan yang keempat. Lani mengukur 2 batang lidi 7 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua lidi? Dan pertanyaan yang terakhir. Panjang sebuah cabai rawit 4 cm. Panjang cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran kita kali ini? Mudah bukan? Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Evi. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.